yang masa lalu, rekrut aja orang-orang berumur itu. Itulah masa lalu. Tapi kalau Anda cari masa depan, rekrut saya akan berikan masa depan untuk Bapak. Itu jawabnya. Teman-teman, kalau ketemu jangan pernah ragu. Tapi percaya diri itu tidak bisa kosmetik. Percaya diri itu harus otentik, teman-teman. Dan percaya diri dari mana? Dengan aktif organisasi. Aktif organisasi, Anda bisa komunikasi. Kontengan paling gede ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Naila Zahra dari tingkat 2 Prodi Kependidikan. Mungkin pertanyaan saya tidak masuk ke dalam materi tersebut. Pertanyaannya yaitu, jika Bapak Anies Rashid Baswedan diberikan umur panjang hingga 2029, akankah Bapak Anies Rashid Baswedan kembali mencalonkan sebagai presiden? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safalina Maria Pandi dari keperawatan tingkat 3 di keperawatan tingkat 3. Sebelumnya pada Bapak ini saya ingin bertanya, sebelumnya maaf jika ucapan saya agak berubah. Bagaimana pendapat Bapak tentang lowongan kerja yang mewajibkan adanya pengalaman 1 tahun, sedangkan seseorang yang baru lulus ini yang ada sifat ingin selalu belajar atau ada sifat pembelajaran itu. Lalu bagaimana tentang seseorang itu yang sudah memiliki pengalaman 1 tahun tapi dia hanya selalu ingin menjalani saja, seperti itu Bapak. Sebelumnya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan menonton debat Bapak waktu sebelum menjawab menjadi presiden ini, dan saya tertarik dengan pembahasan Bapak mengenai catcalling gitu. Menurut Bapak, pentingnya pendidikan seksualitas di tingkat pendidikan membuat mengubah pandangan masyarakat mengenai perilaku catcalling itu seperti apa, dan apa langkah yang perlu diambil untuk mengurangi tindakan tersebut dalam masyarakat? Saya mau bertanya mengenai panggilannya Nida, asal dari Bogor Ciawi. Bagaimana jika mahasiswa yang kekurangan ekonomi menjalani kuliah sambil bekerja sehingga tidak banyak mengikuti organisasi dan tidak aktif dalam kegiatan mahasiswa? Apakah dia pantas disebut sebagai student, dan bagaimana menumbuhkan jiwa kepemimpinan jika dia tidak ada pengalaman dalam organisasi dan tidak aktif dalam kegiatan mahasiswa? Gitu. Terima kasih Bapak. Perkenalkan, saya Nifa dari kelas keperawatan B. Bapak, maaf sebelumnya, kan saya memantau Twitter Bapak. Nah, Bapak juga sering membagi rekomendasi buku ataupun apa di Twitter. Pertanyaan saya, apakah Bapak ada rekomendasi buku tentang kepemimpinan untuk mahasiswa di masa depan yang bisa mengubah mindset seseorang? Terima kasih Bapak. Kenapa? Nama Nifa. Ini Pak. Nifa asal dari mana? Dari Bogor. Ciamas. Ya, makasih. Saya Sergi Dinila dari D3 Keperawatan tingkat 1. Nah, izin bertanya, seorang leader itu lahir atau dibentuk? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tajul Arifin dari Keperawatan tingkat 3B. Tajul aja Pak. Tajul. Pertanyaan saya kan, di Indonesia ini kan minat membaca di Indonesia kan sangat-sangat rendah. Kalau saya lihat di Google itu 0,01%. Bagaimana jika Bapak sebagai pemimpin jika terpilih untuk mengatasi permasalahan ini? Terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Muhammad Akil Hakim dari Prodi Keperawatan tingkat 5 kelas B. Sebelumnya, izin Prof, nama panggilan saya Akil. Ya, baik Pak Anies, untuk pertanyaannya,
Anies sedikit bercerita, karena kan sebelum Pak Anies mencalonkan menjadi presiden, Pak Anies kan pernah menjadi gubernur Jakarta ya. Nah, gubernur Jakarta itu kan salah satu pemimpin juga kan. Nah, mungkin Pak Anies bisa bercerita sedikit tantangan terbesar apa yang pernah Bapak Anies hadapi semasa mencalonkan diri untuk menginspirasi kita sebagai mahasiswa, Pak. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak mahasiswi yang dari sisi semangat, prestasi itu dominan. Jadi teman-teman mahasiswa jangan kalah, ya. Harus semangat. Ini lumayan dari 5-0 jadi 5-3. Masa 5-0, beritanya 5-3. Nah, berapa pertanyaan nih? Prof, nanti saya jawab ya. Yang nomor 2 dulu, Salsabila. Lowongan kerja mewajibkan, ada tulisan itu, berpengalaman berapa? 1 tahun. Nah, gini, tadi barusan saya ceritakan, selama mahasiswa aktif organisasi, aktif kegiatan, jangan ragu untuk katakan Anda punya pengalaman. Jangan ragu, nanti jelaskan saat wawancara. Jangan ragu untuk mengatakan punya pengalaman. Kenapa saya sering katakan begini, kalau pakai kriteria itu, anak muda itu kalau ditanya tentang pengalaman, memang anak muda belum punya jam terbang. Karena itu kalau ditanya pengalaman, jawab, saya tidak menawarkan masa lalu, saya mau menawarkan masa depan ke tempat Anda memimpin. Jangan begitu. Kalau tanya masa lalu, rekrut aja orang-orang berumur itu. Itulah masa lalu. Tapi kalau Anda cari masa depan, rekrut saya akan berikan masa depan untuk tempat Bapak. Itu jawabnya. Teman-teman, kalau ketemu jangan pernah ragu. Tapi percaya diri itu tidak bisa kosmetik. Percaya diri itu harus otentik, teman-teman. Dan percaya diri dari mana? Dengan aktif organisasi. Aktif organisasi, Anda bisa komunikasi, Anda biasa diskusi, Anda bisa tukar pikiran, maka Anda tidak canggung. Tapi kalau Anda tidak punya pengalaman itu, Anda masuk ruang wawancara. Wawancara itu, saya sering wawancara soalnya. Dan dulu di wawancara, Mbak Salma, apa kabar? Sehat, apa kabar? Pada saat saya pegang tangannya, saya langsung merasakan suhu tangannya. Dari situ saya tahu ini orang lagi tegang apa tidak. Mau masuk wawancara, kira-kira tangannya gimana? Itu begitu masuk wawancara, saya begitu pegang salaman tangan, saya langsung tahu ini orang lagi tegang. Dan ada yang masuk wawancara itu tangannya nggak tegang, nggak dingin, nggak ada. Itu kita yang mau wawancara langsung tahu. Ya, teman-teman, ini Anda pertemuan apapun ke depan mau bicara, selesai bicara salaman dingin sekali, padahal AC-nya nggak dingin. Artinya apa tuh? Tadi sama-sama hangat kan? Kita sama-sama hangat, teman-teman. Saya ingin sampaikan kepada semua, yang namanya persyaratan tahun itu, saya tidak setuju persyaratan itu. Menurut saya tidak boleh ada persyaratan itu. Kita harus memberikan kesetaraan kesempatan kepada semua untuk memulai bekerja di tempat manapun. Itu prinsip itu. Jawab di rumah. Kami yang tanggung jawab, maka saya tidak bisa aktif organisasi. Di tempat Anda bekerja, belajarlah kepemimpinan. Dari siapa? Dimanapun Anda kerja pasti ada pemimpin di situ. Anda bekerja ngurusin toko, ikut bekerja di warung, emang gak ada pemimpinannya? Ada yang memimpin. Jangankan itu, kalau Anda jadi makmum saja, sholat, itu lihat cara imamnya mimpin. Bagaimana dia mimpin sholat, itu akan menggambarkan cara dia mimpin keseharian. Jadi Anda selalu gunakan kesempatan untuk belajar pemimpinan. Saya memberi peristiwa seperti ini. Saya waktu itu memimpin Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar itu rekrutmen guru untuk ditempatkan di pelosok-pelosok tanah air. Pembelajaran kepemimpinan dari tempat dia bekerja. Kenapa nggak 3,65? Kenapa nggak 3,2? Kenapa nggak 3,4? Boleh saya usul jawaban? Persyaratan beasiswa 3,25, ya pakai itu. Kalau persyaratan beasiswa 3,5 adalah pandemi COVID. Di satu sisi
Saya ditakdirkan untuk memimpin sebuah kota, salah satu kota terbesar di dunia, di saat menghadapi tantangan krisis kemanusiaan terbesar dalam sejarah manusia modern. Selama 2 tahun, disitulah kita menghadapi begitu banyak situasi yang amat menantang. Kalau saya boleh tanya teman-teman, tugas pemimpin itu apa yang nomor 1? Mengambil keputusan, itu tugas pemimpin. Rapat boleh aja, keputusannya pemimpin. Dan di masa pandemi itu, gubernur harus mengambil berbagai keputusan dengan informasi, data, ilmu yang sambil kita perkaya sambil jalan. Disitulah tantangan yang besar. Kita harus menetapkan prioritas. Apa yang menjadi prioritas terpenting dalam mengambil keputusan? Dan waktu itu prioritas yang nomor 1 adalah keselamatan. Itu nomor 1. Semua langkah yang dikerjakan tujuannya adalah keselamatan. Itu nomor 1. Baru urutan-urutan. Jadi kalau ditanya apa tantangan terbesar, maka saya akan jawab pada saat pandemi adalah salah satu tantangan kepemimpinan terbesar yang pernah saya alami. Kemudian dalam pendidikan tidak ada pembentukan, adanya penumbuhan. Tolong diingat-ingat gitu. Oke? Dan dibentuk, tapi ditumbuhkan. Saya paling gemes kalau mengatakan pembentukan karakter. Memangnya ini tanah liat mau dibentuk? Yang benar itu ditumbuhkan. Jadi jawabannya kira-kira begini. Kepemimpinan itu ada bibitnya memang. Tapi bibit yang baik hanya bisa tumbuh kalau ada tanah yang subur. Betul ya? Jadi di mana tanah subur pertama? Di keluarga. Kalau di keluarga menumbuhkan sifat kepemimpinan, maka bibit itu akan tumbuh. Memang ada bibit unggul. Betul kan? Tiap-tiap kita memang ada yang punya karakter lebih menonjol dari awalnya tuh. Ada yang unggulnya di bidang sports, ada yang unggulnya di bidang matematik, ada yang unggulnya dalam memori, ada tuh. Pertanyaannya ditumbuhkan apa tidak? Itu adalah bawaan lahir. Nah, yang kedua ditumbuhkan. Tumbuhnya perlu ada tanah yang, apakah cukup tanah subur? Tambahnya apa? Air. Iya, harus ada ekosistem yang sehat. Mana yang kurang Jadi dari semua masa kuliah di sini berapa lama? Nanti saya tanda tangani. Sekarang diserahkan dulu. Selamat ya.